Hao, Chai Chia Wan An. Hao, Chai Chia. Bisa dengar nggak? Bentar ya, Chai Chia. Belum pada masuk. Hao. Cece bisa dengar? Halo? Halo? Cece bisa dengar Yaya nggak? Oh iya bisa. Bentar ya Cece. Hao, Changxing Wan An, Citra Wan An. Tunggu sebentar ya, Yao Jiangsunya belum masuk. Chelsea Hao. Ii Hao, Wan An. Kue Chen, tunggu sebentar ya. Jiangsunya belum masuk. Sabar. Hai Ii. Tunggu. Nah, Icie masuk nih. Masih pada ngumpet ih. Icie Hao, Wan An. Icie Hao. Mana ya? Icie. Ya, Wan An Banan. Hao. Tunggu ya, belum masuk Jiangsunya. Kita tunggu dulu. Iya. Chelsea nggak buka kameranya. Ih, ngantuk ih. Yang lain belum masuk. Yang lain belum masuk. Belum, baru 7 orang. Ini Ini Lincen. ya. Lincen Suhao. Lincen udah masuk. Iya, baru 6 sekarang. Tunggu, Jiangsunya belum masuk. Kita tunggu aja. Saya Hao.
Ice nggak mau buka kamera, Ice. Tapi Ice apa ini bukan. fotonya? Cuma Iya, itu foto foto. doang. Foto. Iya, foto aja. Oh, hai. Nah, kan gitu cantik. Dibuka lebih cantik, Ice. Cece. Kelihatan jelas. Ya, Ice Udah, ya. rambutnya Hmm? sudah bagus. Saya C. Udah seger rambut. Iya, seger-seger. Ice Iya, juga seger, semua seger. iya. Mana ya? Belum masuk ini. Kita nunggu dulu deh. Ice udah seger tuh. Udah seger Cantik. ya. Iya. Gimana kakinya? Masih sakit? Ice? Sudah agak mending. Kalau berdiri lama masih agak rasa ini. Tapi udah bisa Ngilu-ngilu jalan ya. ini. Berdiri lama. Agak ini bulung-bulung terlalu kuat. Berdiri lama. Wah. Wah. Mana sih? Hao, nggak buka kamera nih. Kue Cian, sebentar ya, Ciangse-nya belum masuk. Kita tunggu sabar. Ada Citra ya, Chen Jie. Udah Iya, buka ada. kamera. Citra belum buka kameranya. Sama Chelsea. Lumayan udah 8 orang. Mana ya? Waduh, belum datang. Gimana, Ice? Ini Lai Jiang Si Hao. Lai Jiang Si Hao. Lai Jiang Si Hao. Hao, kata Ice. Ngantuk dia, Ice. Lai Jiang Si udah buka itu. Kan udah sore. Udah malam ini mulai. Yang Waduh, 7 waduh. itu Lai Jiang Si. Waduh. Oh, enggak ada. Dia enggak buka suara. Bengong aja dia. Nah, gitu dong senyum nih. Kan pada kumpul ya? Baru 8 orang, tapi ini yang Yao Jiangse-nya belum masuk. Sabar, tunggu bentar. Ini baru acan. Soalnya ini baru ini lagi baru upgrade kan. Ini baru ini lagi baru di Nah, Yao Jiangse udah masuk nih, Kue Cian. Kita tunggu ya. Tunggu Yao Jiangse kelihatan. Cici Wan An. Udah siap ya? Kue Cian Taci Wan An. Malam ini kita akan mendengarkan pembahasan Dharma dari Yao Jiangse. Topiknya rahasia mendapatkan keberuntungan dan cara untuk menarik rezeki. Tentunya menarik, Kue Cian. Kita dengarkan baik-baik ya. Untuk itu, Yao mengundang Yao Jiangse untuk segera memulai pembahasannya. Silakan, Yao Jiangse. Halo. Halo. Ya, silakan, Cici. Kedengeran nggak? Yao Jiang Si Jelas. Hao. Yao Jiang Si Hao. Ya, Kue ya, Cian silakan, Taca Wan Ci. Sang Hao. Ya, Selamat malam semuanya. malam. Kali pada malam ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Zoom meeting Kue Cian. Kedengeran ya, Yoyo? Halo. Ya, jelas, Ci. Iya, lanjut. Jelas. Ya. Topik pembahasan pada malam ini adalah judulnya rahasia mendapatkan keberuntungan dan menarik rezeki ya, Kue Cian. Dan malam ini kita semua tahu tanggalnya sangat istimewa, Kue Cian. Tanggal 12. Iya. Ya.
kita lihat di 12 banyak emosi. Dan pada malam ini kita makanya khusus juga Hosea pilih judulnya itu ya. Rahasia mendapatkan keberuntungan dan cara menarik rezeki. Dan sebelum Hosea menyampaikan topik pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu adalah ucapan terima kasih ya. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, budi luhur daripada Guru Agung kita, Mahasesepuh dan Sesepuh, ke Welas Asian daripada Centian Cuanse kita, juga halo Sentaka, juga kesediaan kewecensian pada malam ini, yang terima kasih telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada Hosea menaikkan ikrar ya. Namun sebelumnya apabila ada banyak kesalahan, penyampaian yang tidak sempurna, mohon pengampunan Tuhan Maha Kuasa, juga kewecensian mohon maklum adanya. Dan apabila kita bicara mengenai rahasia keberuntungan, memang ada rahasianya, kewecensian. Keberuntungan ini ada rahasianya Kak nih? Ada ya, rahasia keberuntungan itu. Tapi kewecensian yang pada malam ini ikut Zoom meeting adalah tentu saja akan orang-orang yang sudah dengan sengaja mengikuti acara Zoom meeting ini adalah orang menciptakan suatu pemikiran yang Richard Wiseman ya, seorang profesor dari Inggris, mengatakan bahwa orang yang beruntung itu adalah yang di dalam pemikirannya selalu berpikir tentang hal-hal yang positif, berpikir bahwa hidup ini penuh dengan keberuntungan, tidak memikirkan hal-hal yang negatif, tidak memikirkan hidup saya penuh dengan kesulitan dan sebagainya. Hidupnya selalu berbahagia. Nah, kewecensian merasa berbahagia gak pada malam ini kita semua bisa berkumpul walaupun acaranya hanya Zoom meeting saja. Padahal hari ini hari Minggu ya, meluangkan waktu untuk bertatap muka hanya melalui Zoom meeting, tapi paling tidak sudah meluangkan waktu untuk saling bertukar, mendengarkan Hosea ya, belajar membahas suatu topik ini, topik rahasia keberuntungan. Keberuntungan ini ada rahasianya katanya ya. Rahasianya yaitu tidak memikirkan tentang masa lalu. Yang dipikirkan adalah hanya hari ini, masa kini ya. Masa kini, dan yakin dan mensyukuri apapun yang kita dapatkan di dalam kehidupan sekarang ini. Jadi nggak usah mikirin rahasia mendapatkan keberuntungan, itu nggak usah mikirin yang lalu-lalu katanya kewecensian. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak enak ya. Jangan memikirkan hidup penuh dengan penderitaan dan sebagainya. Apalagi kita tahu bahwa kita semua sudah mendapatkan apa kewecensian? Sudah mendapatkan suatu keberuntungan yang sungguh luar biasa. Mendapatkan satu titik tunjuk ya, satu titik petunjuk yang bisa mengakhiri kelahiran dan kematian. Wah, kematian bisa mengakhiri reinkarnasi. Orang mendapatkan keberuntungan itu kewecensian. Karena ada rahasianya. Rahasianya apa? 3 kehidupan lampau kita sudah membina diri. Leluhur ada meninggalkan kebajikan ya, dan juga ada ikatan jodoh yang sangat kuat. Itu rahasia daripada keberuntungan yang kita dapatkan. Kita satu titik petunjuk dari Guru Agung kita yang membaca firman Tuhan. Jadi itulah salah satu rahasia keberuntungan kita yang tidak didapatkan oleh semua orang ya. Secara umum keberuntungan itu adalah keberuntungan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang pada umumnya memikirkan keberuntungan itu kalau memiliki uang banyak dianggap keberuntungan. Apakah demikian? Keberuntungan itu bukanlah disebabkan oleh suatu hal yang di dalam bentuk materi saja kewecensian. Keberuntungan adalah kalau kita bisa hidup tenang, tentram, damai ya. Hidup dalam keadaan sehat walafiat, itu adalah keberuntungan ya. Makanya judul Hosea adalah rahasia mendapatkan keberuntungan dan cara menarik rezeki. Kewecensian jangan berpikir lagi langsung rezekinya adalah dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk uang. Rezeki yang Hosea maksud lebih daripada itu. Rezeki yang Hosea maksud adalah bahwa apapun yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini
itulah rezeki, ya, rezeki yang bisa dinikmati oleh kita semua, bukan hanya dalam bentuk uang, bukan rezeki dalam bentuk faktor ekonomi, ya. Kalau dalam bentuk faktor ekonomi, bagaimana mendapatkan keuntungan, ya, dari suatu usaha. Kalau dalam bentuk materi mendapatkan suatu keuntungan, menggunakan modal yang sekecil-kecilnya, tapi mendapatkan keuntungan yang besar. Maksud Hosea rezeki di sini adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik berdasarkan apa yang diberikan oleh Tuhan, bukan hanya semata-mata dilihat dalam bentuk materi, bukan hanya semata-mata dalam bentuk uang. Apakah orang yang tidak memiliki banyak uang berarti tidak punya rezeki? Karena yang dimaksud rezeki di sini adalah segala apapun yang diberikan oleh Tuhan yang bisa dinikmati oleh manusia. Itu adalah rezeki, ya, rezeki, bukan orang yang memiliki pesawat terbang baru bisa dikatakan memiliki rezeki. Rezeki adalah dalam hal apa saja. Kita bisa melihat, tadi Hosea lihat, ya, wah, pemandangan hari ini saya lihat bagus sekali, ya, langitnya berwarna jingga, ya, ada Hosea lihat ada gunung-gunung, sungai mengalir dan sebagainya. Itu adalah merupakan suatu rezeki yang Hosea nikmati, ya, yang masing-masing orang rezekinya berbeda-beda, ya. Ada yang bentuk bisa menikmati hembusan angin, itu juga dikatakan rezeki, ya. Nah, bagaimana supaya rezeki ini kita bisa menarik rezeki sebanyak-banyaknya ke Wesensian? Apakah rezeki itu bisa didapat dengan cara, ya, dengan cara kita bekerja mati-matian, ya, dari pagi sampai sore sampai malam? Apakah dengan demikian kita bisa memiliki rezeki? Belum tentu ke Wesensian. Rezeki itu didapat melalui berbagai cara, ya, berbagai cara. Rezeki itu, salah satu rezeki yang bisa dengan mudah kita dapatkan adalah apabila kita mempunyai pemikiran yang positif. Tapi dikatakan lagi, dibantah lagi kadang-kadang oleh para peneliti, oleh para ahli fikir dan sebagainya. Berpikir positif tidak cukup, katanya. Harus ada tindakan yang positif, ya. Itu salah seorang profesor yang baru-baru ini Hosea lihat, ya, mengatakan orang berpikir positif saja itu tidak cukup bisa menghasilkan rezeki, dikatakan. Harus ada tindakan yang positif, ya. Tindakan positif apa? Tindakan positif. Tindakan positif adalah apabila kita melakukan suatu hal yang tidak merugikan orang lain. Jangan salah mengerti. Apabila kita ingin mendapatkan banyak rezeki, jangan pernah kita melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Itu justru sebaliknya akan merugikan kita. Dikatakan oleh para ahli, para suci mengatakan, apabila kita ingin memiliki rezeki yang berkelimpahan, kita harus mempunyai pemikiran yang positif, ya, perasaan yang positif, dan motivasi yang positif. Perasaan yang positif bagaimana? Terhadap siapa saja, kita harus mempunyai pandangan yang baik, ya. Jangan pernah berburuk sangka, dikatakan, ya. Dikatakan kita jangan pernah berburuk sangka kepada orang lain. Kita jangan pernah memikirkan tentang kekurangan orang lain dan sebagainya. Jangan kotori diri kita, pemikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Dengan mengisi diri kita dengan hal-hal yang tidak baik, misalnya iri, dengki, apalagi iri, dengki, dan dendam, benci. Jangan dikotori, karena saya pernah baca, dikatakan katanya dewa rezeki itu, ya, nggak mau datang ke rumah yang katanya tidak dijaga kebersihannya, kotor katanya. Begitu pula dengan rezeki di dalam diri kita, apabila kita ingin menarik suatu rezeki, kita juga harus mempunyai hati yang baik, hati yang bersih, ya, hati yang bersih, tidak mempunyai hati yang iri dan dengki dan dendam dan sebagainya. Janganlah kita menciptakan suatu hal, kita menciptakan sesuatu yang tidak ada kemanfaatannya di dalam diri kita, ya. Kita harus menjaga di dalam diri kita ada yang namanya roh suci. Roh suci pemberian Sang Maha Pencipta, pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan seluruh isi daripada
alam semesta ini. Oleh karena itu, kita hanya boleh memikirkan hal-hal yang baik-baik saja. Apapun yang kita dapatkan, atau apapun yang kita hadapi, jangan pernah dikeluh. Tidak boleh berkeluh kesah. Jangan, kalau kita ingin menarik rezeki dengan gampang, mudah menarik rezeki, jangan pernah berkeluh kesah. Itu pantang ya, pantangannya. Kalau kita berkeluh kesah, dengan demikian akan menciptakan suatu perasaan tidak senang, perasaan sedih, dan sebagainya. Kita justru apabila kita ingin menarik rezeki yang dengan mendapatkan kemudahan di dalam rezeki di sini bukan hanya dalam bentuk harta ya, rezeki di dalam hal ini adalah mendapatkan ketenangan dan ketentraman batin ya. Karena kita tahu bahwa orang yang memiliki uang yang berkelimpahan, orang yang memiliki harta tidak habis dia pernah baca atau pernah baca juga ada seorang anak yang sangat kaya raya, ditinggalin warisan itu triliunan ya. Kalau secara hitung-hitungan materi itu sungguh luar biasa ya, ngitungnya bingung kita ya. Tapi anak itu mencurahkan isi hatinya, mengatakan bahwa dia hidup tidak berbahagia. Kenapa? Karena ayahnya sibuk, ibunya sibuk. Karena saking kayanya kemana-mana tuh dijaga ya, dijaga banyak security dan sebagainya, sehingga tidak mempunyai kebebasan seperti orang biasa pada umumnya. Nah, itu salah satu bukti bahwa orang yang memiliki banyak sekali pun belum tentu bahagia. Jadi itu rezeki yang menarik adalah bagaimana kita bisa menarik rezeki yang bisa kita nikmati ya di dalam kehidupan ini sekarang ini dan juga nanti ya, maksudnya di kehidupan yang akan datang, karena kita tahu bahwa kita semua sudah kai kuang ciu tao. Jadi kalau kita melakukan sesuatu bukan hanya untuk kehidupan sekarang, paling tidak berharap di sana, karena nama kita kan sudah terdaftar ya, sudah terdaftar semua yang ikut Zoom meeting sudah terdaftar namanya ya, sudah terdaftar di alam surgawi. Jadi yang kita inginkan rezeki yang dalam bentuk juga untuk kita bawa ke alam nanti, Huilitian ya, ketemu laumu, membawa oleh-oleh itu rezeki yang kita harapkan itu. Nah, tadi Hausia katakan untuk menarik rezeki, memberikan kemudahan mendapatkan rezeki, kita harus menciptakan ya pemikiran yang positif ya, perasaan yang positif, dan motivasi yang positif. Motivasi yang positif bagaimana? Kita harus mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik yaitu paling tidak memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bayar gak memberikan kebahagiaan kepada orang lain? Nggak bayar, kenapa? Kok nggak bayar? Iya nggak bayar, cuma memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Misalnya salah satu yang paling gampang sering dikatakan, senyum aja itu udah nggak bayar kan, orang melihatnya senang kan. Kalau kita ketemu seseorang dimanapun, jangan senyum menggoda ya, misalnya ke mall ya, ke mall terus ada orang lagi gandengan suami istri, terus suaminya dilirik dikasih senyum sama Hosea, wah bahaya. Bukan senyum demikian, bukan senyum menggoda, tapi senyum yang memberikan ketenangan dan kedamaian kepada siapapun ya. Dikatakan lagi, apabila kita ingin mendapatkan rezeki, menarik rezeki, katanya harus membahagiakan Tuhan. Membahagiakan Tuhan dengan perbuatan yang disukai ya, disukai oleh Sang Pencipta, yaitu disukai oleh Sang Pencipta apa? Perbuatan yang disukai oleh Tuhan, tidak menyakiti makhluk lain ya, tidak menyakiti makhluk lain. Kita tahu bahwa yang ikut Zoom meeting kebanyakan ya, kalau belum Pepuchi ya, yang ikut Zoom meeting ini saya rasa juga kebanyakan pada umumnya sudah vegetarian kan. Nah, kita tahu bahwa orang yang bervegetarian itu kita lihat sering di mana-mana di restoran zaman sekarang tuh ke Shenzhen lihat
makanan plant-based maksudnya kita lain dari itu kerennya plant-based maksudnya makanan yang dari tumbuh-tumbuhan ya, makanan yang sehat. Dikatakan lagi sering tuh saya lihat kalau orang yang bervegetarian adalah dikasih lambang fu ya, hoki. Orang yang vegetarian adalah orang yang hoki. Ya memang demikian bisa kita simpul hutang ibarat kita hutang lunas baik lagi, itu salah satu motivasi yang baik supaya kita bisa mendapatkan menarik rezeki dengan mudah, melakukan sesuatu hal yang berkenan di hati Tuhan, membahagiakan orang lain ya, kata membahagiakan orang lain. Kita lihat tuh di si Facebook ya, yang pemilik Facebook siapa sih, Mark Zuckerberg, membahagiakan orang lain, orang-orang yang main Facebook bahagia gak? 1 miliar orang yang main Facebook kira-kira. Berdasarkan Facebook kita bisa lihat, bisa orang bisa yang lagi jalan-jalan dia bisa share fotonya, nih saya lagi jalan-jalan di anu gitu. Happy, enak lagi naik kuda misalnya, ya kan? Nah itu membahagiakan orang lain kan. Oh kita bisa tahu ya dari lihat Facebook. Oh si A lagi jalan-jalan ya, lagi jalan-jalan naik kuda dan sebagainya. Nah yang lainnya lagi melalui Facebook, teman yang sudah lama tidak bertemu, kita bisa cari-cari di Facebook ya. Hosea pernah cari itu, ada teman udah berapa ya? Lebih dari 30 tahun tidak bertemu. Dari Facebook saya cari-cari, wah saya lihat sekarang udah jadi ibu-ibu, sama Hosea juga jadi ibu-ibu ya. Ternyata ini begini, begitu. Nah, melalui Facebook kita bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang lama tidak kita temukan, teman yang lama bisa bertemu kembali. Dan melalui Google ya, Google juga itu pencipta Google juga kayak membahagiakan orang lain ya. Orang yang nggak tahu bisa nanya di Google ke melalui Google jalan yang kalau zaman dulu pergi ke suatu tempat nggak tahu jalannya repot ya. Nanya orang suka dibikin nyasar. Tapi kalau pakai Google ya, Google cari-cari hanya ketemu. Kemanapun ke tempat yang tidak bisa kita belum pernah pergi bisa ketemu. Nah itu membahagiakan orang lain. Nah si Google itu juga kayak ke Shenzhen memberikan kemudahan dan membahagiakan orang lain. Pengiriman siapa yang paling terkenal di dunia? Itu si Jack Ma ya, Jack Ma. Orang yang salah satu orang kaya di China, memberikan kemudahan dalam hal pengiriman. Kalau kita pesan barang dari China, harganya nggak mahal-mahal amat, dalam beberapa waktu tidak lama, waktu yang singkat, harga barangnya juga nggak sampai ratusan ribu, cepat bisa sampai ke rumah ke Shenzhen. Nah itulah memberikan kemudahan, membahagiakan orang. Nah itu bisa mendapatkan kemudahan di dalam hal rezeki. Nah bagi kita bagaimana? Kita sebagai orang yang sudah kayak Guangzhou tahu kalau kita ingin menarik rezeki dengan mudah, kalau kita perhatikan para Buddha para suci, frekuensinya ya, vibrasinya itu cara berpikir mereka itu tinggi ya. Hertz-nya kalau orang-orang yang main apa tuh gelombang ya, gelombang pikiran mereka adanya di atas. Nah, kalau kita juga ingin menarik rezeki, kita juga harus main gelombang atau vibrasi cara berpikir kita di tingkat yang tinggi. Dikatakan bahwa orang yang bisa menarik rezeki yang seperti para Buddha para suci itu di atas 300 hertz-nya gelombang pikirannya, vibrasinya di atas 300. Kalau yang berpikir hal-hal yang negatif itu di bawah daripada 300, 100 ke bawah itu negatif ya, cara berpikirnya negatif. Kalau cara berpikirnya positif itu para Buddha para suci itu tinggi, tingkat tinggi. Oleh karena itu kalau kita ingin juga menarik rezeki cara berpikir kita gelombangnya harus dinaikkan ke Shenzhen ya. Dengan demikian rezeki akan mengejar kita ya, rezeki dan keberuntungan mengejar kita, bukan kita yang nguber-nguber rezeki. Gimana nih supaya bisa dapat rezeki? Tidak perlu ya, dengan berdasarkan pemikiran kita kita tinggikan bagaimana? Yaitu berpikir yang baik, seperti Ibu Teresa juga mengatakan, spread love wherever you go, katanya, sebarkanlah cinta kasih sayang kemanapun engkau pergi. Dengan demikian, maka orang yang bertemu dengan kita akan suka, senang, nyaman. Jangan kemana-mana, kita ketemu orang memandangnya dengan tatapan mata merendahkan, ya, menghina, melecehkan. Kalau sekarang baru-baru ini kita sering kali melihat berita, dikit-dikit orang dilecehkan. Kita tidak bahas, itu tidak terlalu baik ya.
maaf ya nanti menyimpang dari ini melecehkan itu tidak positif ya. Memandang orang kita harus memandang dengan tatapan kasih sayang ya, kasih sayang. Tapi juga jangan berlebihan. Kalau sekarang ini kita lihat, sekarang ini sudah berlebihan menyayangi binatang dipakein baju, kewecian keliwatan ya. Kalau Hosea ya, nggak tahu penyayang binatang. Jangan sampai begitu. Digendong-gendong, diajak makan bareng, ini-iniin, belum makan disuapin dulu. Ada yang komplain, ayah ibunya aja nggak digituin, masa ini. Nah, kewecian jangan kelewatan sampai begitu ya. Boleh sayang binatang, jangan disakiti, jangan dipukul, jangan dibanting, jangan dilempar. Nggak boleh. Itu juga karena kenapa? Makhluk ciptaan Tuhan ya. Diberi makan boleh ya. Jangan dibawa ke salon, dikeriting-keritingin. Misalnya datang piharaan kita rambutnya lurus, kita bawa ke salon, dibikin kribo. Kasihan juga tuh. Sakit katanya ya. Kalau di kribo saya lihat, aduh tersiksa itu apa anjing ada ya. Anjing kan lurus. Itu bulunya dibikin keriting karena yang pemeliharanya kebanyakan duit, dibawa ke salon, dibikin kribo, sakit katanya. Nah itu juga menyiksa binatang juga. Hal yang lain adalah membahagiakan orang tua. Ada seseorang Alkisah, ada orang bertanya, kok rezeki saya tidak lancar sini ya? Dibalik tanya orang tersebut ya, bukan Hosea ya. Ada orang bertanya kepada orang yang lebih tinggi lah, biksu dan sebagainya atau apalah gitu. Kenapa biksu saya rezeki saya tidak lancar nih katanya. Padahal udah sering nyumbang katanya. Ya sering nyumbang kok rezekinya tidak lancar juga. Nah, memang kita tahu bahwa kalau kita ingin mendapatkan kemudahan di dalam hal menarik rezeki, kita memang harus beramal ya. Nanti kita bahas yang amal yang lainnya. Beramal, tapi beramalnya dalam hal bagaimana? Kita sering beramal ember-emberan, tapi di rumah sama orang tuanya dicaci maki, bisa lancar gak rezekinya? Nah, kewecian dikatakan, muliakanlah kedua orang tuamu. Ya, karena kenapa? Orang tua itu kalau perusahaan, ibaratnya perusahaan, itu komisarisnya kewecian. Komisaris perusahaan itu paling tinggi ya, lebih daripada direktur. Masa orang tuanya dicaci maki, direndahkan, dilecehkan? Mana mungkin rezekinya bisa lancar? Tidak bisa lancar ya. Baru-baru ini saya lihat ada di Indonesia Idol. Anak kecil nyanyi ya. Nyanyi. Umurnya kira-kira 10 tahun lah. Saya nggak sebut namanya lah. Di Indonesia Idol ada tuh. Orang yang melihat apa nangis terseduh-sedan. Kenapa kewecian? Nah ceritanya anak kecil ini udah yatim piatu. Ya. Udah yatim piatu nyanyi. Para jurinya nih pada terharu ya. Suaranya sih biasa-biasa aja ya. Kayak kuci ya. Bukan menghina juga. Itu tapi yang bikin para jurinya terharu isi kata-kata daripada lagu tersebut ya. Juga alasan daripada anak tersebut mengikuti idol tersebut. Kalau menang emang kamu mau ngapain katanya, ditanya anak kecil tersebut. Jawabnya apa kewecian? Kalau saya memenangi perlombaan ini, saya ingin memperbaiki pusara kedua orang tua saya. Wah, jurinya pada terkejut-kejut kewecian. Bukan main anak kecil ini ya. Begitu tahu membalas budi. Biasanya anak kecil kalau ditanya, kalau kamu punya uang, kamu ingin ngapain? Ingin terkenal. Jadi pemenang idol ini supaya bisa beli mainan yang banyak, yang bagus. Tapi anak kecil ini beda, kewecian. Saya dikatakan kalau saya memenangi perlombaan ini, saya ingin, kan kalau menang perlombaan biasanya dapat uang kan. Kalau memenangkan perlombaan ini, saya ingin pulang kampung ya. Pulang kampung untuk memperbaiki pusara kedua orang tua saya. Yang orang pendengarnya, jurinya pada terkejut. Akhirnya diberi apa? Kemudahan, dimenangin. Dikatakan, kamu sih sebenarnya biasa-biasa saja suaranya. Tapi cara kamu menyanyikan lagu ini penuh perasaan dengan hati. Pakai hati, dengan ketulusan hati ya. Juga keinginan kamu untuk berbakti kepada orang tuamu, kedua orang tuamu yang sudah tiada, itu sangat luar biasa. Ditanya, jadi apa sih yang diajarin ayah ibumu? Dia mengatakan, ibunya mengajarkan, jadi orang tuh harus baik kepada orang lain. Tuh anak kecil aja tahu kewecian. Kepada orang lain kita harus bersikap baik. Ibu saya mengatakan, oleh karena itu kewecian salah satu cara untuk bisa mendapatkan menarik rezeki, menyenangkan hati Tuhan ya, dengan melakukan hal-hal yang berkenan oleh kehendak Tuhan. Bersyukur terhadap apa?
bukan bersyukur kalau dapat duit baru bersyukur dalam keadaan apapun ya. Karena kita tahu bahwa apalagi kita sudah kayak Guang Xiu tahu, kita prinsip hidup kita bukan lagi hanya pada hal-hal yang menyenangkan saja. Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini masing-masing orang membawa karmanya masing-masing. Kehidupan ini katanya ada yang bilang cappuccino ya, seperti cappuccino. Apa sih cappuccino? Ada manis, ada pahit, ada asam, dan kayak cappuccino kayak permen nano-nano. Tapi jadi walaupun di dalam kehidupan ini apapun yang kita dapatkan, manis, asam, pahit, dan sebagainya, kita harus mensyukurinya dengan sukacita, dengan hati yang bahagia ya. Tiap hari harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada ayah ibu saya udah nggak ada, sudah ada. Kita doakan kedua orang tua kita supaya mendapatkan tempat yang layak di alam sana ya. Kepada sanak saudara, famili, teman-teman harus selalu berbaik sangka, tidak berburuk sangka. Kalau orang Islam tuh uzon ya, uzon berburuk sangka. Katanya harus suuzon ya, harus berbaik sangka, tidak boleh berburuk sangka ya. Harus mensyukuri apapun yang kita dapatkan. Dengan kalau orang Islam tuh mengatakan selalu alhamdulillah. Apapun yang ada di dalam kehidupan ini alhamdulillahin aja dulu ke WCC. Jangan pernah jangan pernah mengucapkan kata-kata negatif ya. Itu pantangannya. Kalau kita ingin menarik rezeki ya, menarik rezeki, mensyukuri, berpikir positif, motivasi yang positif. Kalau sekarang salah satu kita tahu ini nggak zamannya lagi melintaskan orang ya. Karena apa? Karena baru saja pandemi corona. Pandemi corona belum habis, belum berlalu, ada lagi jenis yang lain katanya Omikron. Nah, Cincin nggak perlu merasa takut ya, atau jadi bagaimana, jadi was-was dan sebagainya. Cukup waspada saja dan berhati-hati, jaga jarak dan sebagainya. Tapi tetap ciptakan perasaan dan hati yang tenang, tentram dan damai ya. Jangan hati kita diliputi oleh ketakutan, was-was dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana kita supaya bisa menarik rezeki adalah apa yang kita sudah dapatkan, kita syukuri, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tiap hari. Ciptakan perasaan hati yang tenang, tentram, dan damai. Katanya ini ya, Lan Cai Tasien pernah mengatakan, kalau kita bangun tidur ya, dikatakan bangun tidur tuh ucapkan kepada diri sendiri kata-kata bahwa kita adalah orang yang bahagia, bahwa kita adalah orang yang sehat ya, orang yang sehat, orang yang mempunyai sifat welas asih. Ngomong doang, ketemu kucing ditendang kemarin, boleh nggak mengatakan mempunyai sifat welas asih, kena kucing ditendang? Jangan kewencencian. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita mempunyai sifat welas asih, kita harus lakukan. Makanya salah seorang profesor mengatakan mempunyai pemikiran yang positif tidak cukup, harus dilakukan dengan tindakan yang baik. Katanya tindakan yang baik, bertindak baik, positive action ya. Jadi melihat apapun kita lakukan hal-hal yang baik saja, jangan merugikan orang lain, jangan selalu berharap diberi sesuatu oleh orang lain. Justru kita harus memberi apa? Memberi dalam hal, bukan hal memberi uang dan sebagainya, memberikan kebahagiaan, perhatian kepada orang lain. Kalau orang lain lagi Jangan terlalu lonjong ya. lagi susah, lagi feeling blue lagi suntuk, kita dengar ya. Kalau dia mau curhat sama kita, jangan lu sih begini sih, jangan ditambahin, tambah orang kesel. Kalau orang kita ketemu orang yang ingin curhat, kita dengarkan, tapi jangan orang lagi curhat kita tambah-tambahin, kita tekan-tekan orang lain jadi feeling down, maksudnya jadi pemikirannya jadi putus asa ya. Justru kita harus menghibur dia dengan kata-kata yang positif ya. Misalnya salah satunya dikatakan juga untuk salah satu rahasia menarik keberuntungan juga harus berdoa. Berdoa. Tadi kan saya bilang para nabi, para suci mempunyai vibrasi yang tinggi frekuensinya. Untuk mengundang rezeki ini, menarik rezeki ini, kita juga harus mempunyai frekuensi yang tinggi, yaitu salah satunya berdoa. Berdoa frekuensinya akan naik. Kalau kita caci maki, frekuensinya menurun ya, rezekinya kabur ya. Gampang. Jadi emang ngomong kalau soal menarik rezeki itu paling gampang ya. Kenapa kok gampang? Karena maksud saya dalam
pembahasan topik pembahasan ini rezeki yang Hosyek maksud bukan rezeki dalam bentuk materi, rezeki dalam bentuk menciptakan ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan ini supaya kita bisa mensyukuri apapun yang kita